di video kali ini saya akan membuat kalkulator sederhana yang telah diberikan tugas oleh Bapak Widi. Nah, yang pertama itu kita membuat file di controllers, yaitu membuat nama filenya calculator-controller.php. Jadi di sini tampilannya seperti ini. Kemudian ada operator, kita menggunakan operator, ada penjelasan, keterangan, perkalian dan pembuktian. Nah, setelah itu kita masuk ke yang namanya views. Nah, di views ini jadi kita menambahkan membuat calculator.php. Nah, seperti ini jadi warnanya akan tampilannya nanti saat kalkulator sederhananya muncul. Dan yang terakhir kita disuruh membuat routingnya juga. Nah, tanpa routing ini routingnya tidak akan berjalan ya teman-teman. Jadi routingnya dibuat dalam nama file web.php. Nah, ini seperti ini. Nah, jadi di sini di routing ini saya akan menjelaskan tentang ininya. Nah, kode-kode routing get ini. Nah, jadi kode tersebut merupakan bagian dari routing dalam framework Laravel atau PHP. Jadi kita akan uraikan per baris ya teman-teman ya. Jadi routing get ini, routing get dari sini. Nah, yang ini ya. Jadi routing get ini adalah fungsi dalam Laravel untuk mendefinisikan sebuah route atau jalur yang menerima permintaan HTTP dengan metode get. Biasanya metode get ini digunakan untuk mengambil data. Nah, kita masuk ke yang kedua, yang ini. Nah, jadi kode yang ini bisa teman-teman lihat, ya. Jadi ini adalah URL path yang menunjukkan root atau halaman utama website. Ketika pengguna mengakses URL website misalnya www.explain.com. Jadi ini routing ini akan di-trigger. Oke. Nah, yang selanjutnya kita ada di sini. Ya. Oke. Sampai kelas? Nice. Nah, jadi sampai di sini teman-teman ya. Ini menspesifikasikan controller dan metode yang akan dijalankan ketika root ini diakses. Nah, jadi kalkulator kelas ini mereferensikan kelas kalkulator controller. Kelas ini memungkinkan besar berisi logika untuk menampilkan halaman kalkulator. Sedangkan kelas, yang ini kelas, ya. Kelas ini adalah cara singkat untuk mendapatkan nama kelas sebagai string. Yang terakhirnya ada index. Nah, index ini adalah nama metode dalam kalkulator controller yang dieksekusi. Metode index ini biasanya digunakan untuk menampilkan halaman utama di kalkulatornya. Nah, jadi kita ke route post, hitung kalkulator kontrolnya. Yang pertama, untuk route postnya ini adalah ini mendefinisikan route yang menerima permintaan HTTP dengan metode post. Metode post biasanya digunakan untuk mengirimkan data ke server. Misalnya data dari formulir ya, teman-teman ya. Kemudian kita ke ini. Ke hitung. Nah, hitung ini adalah URL path ketika pengguna mengirimkan data ke hitung. Jadi di hitung ini route ini akan di-trigger juga. Nah, yang selanjutnya ini ada kalkulator sampai dengan hitung ini. Ini menspesifikasikan kontrol dan metode yang akan dijalankan ketika route diakses. Nah, kalkulator controller kelas ini juga sama seperti di atas. Ini mereferensikan kelas kalkulator controller. Dan hitung ini adalah nama metode dalam kalkulator controller yang akan memproses data yang dikirim melalui formulir. Metode ini kemungkinan akan melakukan perhitungan berdasarkan data yang diterima. Dan yang terakhir, ini name apa namanya ini? Name hitung. Ini memberikan nama route. Nama route ini berguna untuk keperluan lain, seperti pembuatan link atau direct. Dengan nama hitung, kita bisa merujuk route ini dengan mudah di bagian
lain aplikasi. Nah, jadi kita akan coba jalankan codingan yang sudah saya jelaskan tadi teman-teman. Kita coba. Sebentar lagi on proses. Jadi mungkin teman-teman yang ingin info lebih lanjut boleh DM saya untuk informasi lebih lanjut terkait dengan saya. Oke, kita coba PHP Artisan Survey. Nah, jadi kita akan kontrol klik. Kita lagi loading, mungkin karena jaringan nge-lag ya teman-teman, jadi agak tapi tidak apa-apa, kita akan menunggu. Nah, mungkin bisa dilihat tampilannya teman-teman. Jadi tampilan kalkulator sederhananya seperti ini. Jadi kita input datanya itu kayak masukkan angkanya. Nah, jadi angkanya bebas ya. Kita juga punya operator ada 4, ada pengurangan, penjumlahan, perkalian, dan juga pembagian. Nah, jadi kita coba angkanya 4 dikurangi. Kita kurangi dengan 2 mungkin ya. Kita coba angka 2 ya. Nah, kita coba angka 2 dan kita klik hitung. Dan tada, keluar hasilnya 2. Oke, mungkin segitu saja video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.